Bentar, katanya jenazah Harun Masiku ditemuin. Bener nggak nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, rahayu ya, buat kita semua teman-temanku, sahabat kita ya, Sirait Media. Oke, di kesempatan kali ini kita akan membahas nggak kaleng-kaleng nih ya teman-teman ya. Ini sangat menarik untuk kita simak bersama-sama ya teman-teman ya. Di video kali ini kita akan melihat sebuah kabar yang sangat mengejutkan gitu ya. Kabar yang sangat-sangat mengagetkan teman-teman. Wow, saya kaget gitu. Wow, saya panik nih gitu. Bahwa diduga ya jenazah Harun Masiku ini sudah ditemukan teman-teman. Wow. Ya, apakah benar demikian? Nah, ini nanti yang akan kita lihat ulasannya seperti apa ya teman-teman ya. Karena mungkin spekulasi ini banyak muncul bertebaran di mana-mana gitu ya. Atas dasar Harun Masiku ini sudah buron bertahun-tahun dan sampai detik ini kita belum tahu kabarnya seperti apa ya kan. Dan beredar isu juga bahwa di balik kasus Harun Masiku ini ada kasus besar yang disembunyikan dan kuncinya adalah Harun Masiku gitu ya. Makanya agak susah nyarinya teman-teman. Karena apa? Karena memegang apa ya, kunci juga, pondasi lah gitu ya. Pondasi untuk membeberkan satu hal yang bisa membuat gempar dunia pemerintahan politik gitu ya. Itu teman-teman, kasus besar ini konon kabarnya bisa menyeret nama seorang ketua umum partai yang sangat powerful gitu ya, dari abad ke abad gitu ya, tidak bisa disentuh gitu mungkin ya. Ini cocok lah, ini apa ya, ini cocomologi ya. Cocomologi netizen sudah sangat luar biasa gitu ya. Dan menurut saya observasi dari netizen itu sangat hebat sekali gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita saksikan dulu video berikut ini. Bentar, katanya jenazah Harun Masiku ditemuin. Bener nggak nih? Jadi gini ya guys, lagi heboh ada kerangka jenazah tuh ditemukan di sebuah mobil yang terparkir di depan asrama polisi Ujung Pangkah, Gresik, Jawa Timur. Katanya sih mobil ini tuh udah diparkirin selama 5 tahun. Tapi anehnya nggak ada yang nyium bau busuk dari mayat itu. Nah sekarang kasus ini tuh masih diselidikin guys, jadi kita masih belum bisa mengidentifikasi siapa jenazah ini. Tapi waktu gue liatin komen-komen, banyak banget netizen yang menduga kalau ini tuh jangan-jangan jenazahnya Harun Masiku. Tahu kan ya guys, Harun Masiku kira-kira 5 tahun yang lalu dia itu ditetapkan sebagai buron. Soalnya dia diduga terlibat sama kasus suap, dia itu kadernya PDIP ya. Yang gue mau highlight dari video ini adalah mungkin nggak sih jenazah ini adalah Harun Masiku kalau berdasarkan dari ciri-ciri jenazah yang udah dipublikasi hari ini. Yang pertama, jenazah ini tuh laki-laki ya guys, jadi Harun Masiku laki-laki, so possibility-nya ada. Nah yang kedua, usianya sekitar 50-60 tahunan. Harun Masiku sendiri usianya sekarang nih ada di 53 tahun. Wow. Jadi masih ada possibility juga. Next, rambutnya itu lurus hitam, panjangnya 7 cm. Harun Masiku sih kabarnya rambutnya itu warnanya hitam, tapi lurus atau pendek atau keriting gue nggak tahu sih. Dan 7 cm, well itu bisa tumbuh kapanpun ya kan. Jadi kalau rambut itu very flexible, jadi gue nggak tahu. Ada lagi ciri-ciri dari jenazah ini, gigi yang atasnya tuh tonggos. Ini juga subjektif banget ya, tonggos atau enggak. Jadi gue skip yang ini.
Tinggi badan dari jenazah diperkirakan 153 sampai 163 cm. Sementara Harun Masiku itu di 172 cm, guys. Jadi kalau berdasarkan tinggi badan kayaknya ini bukan Harun Masiku. Anyway, ini cuman iseng-iseng sosok logi doang ya guys ya. Tetap aja kita harus tunggu hasil identifikasi dari pihak yang berwajib. Dan menurut data terbaru, katanya mobil ini terakhir diakses itu sekitar 4 sampai 5 bulan lalu. Waspada koalisi politisi gelap. Terbongkar. Menurut informasi intelijen, aksi dan narasi Indonesia gelap yang baru-baru ini ramai di Indonesia ternyata merupakan upaya adu domba antara masyarakat dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Segerombolan politisi dan oknum-oknum yang mengatasnamakan aktivitas sosial, politik, dan lain-lain terpantau berada di balik gerakan ini. Mayoritas dari mereka berasal dari kubu yang kalah dalam pemilihan presiden pada pemilu tahun 2024 yang terdiri dari PDI Perjuangan dan pendukung Anies Baswedan. Selain pendukung yang kalah dalam Pilpres, terpantau juga ada faksi liberal yang berkoalisi dengan LSM liberal seperti YLBHI, PBHI, hingga SJW, Social Justice Warrior, dan lainnya. Sekelompok ini tidak akan pernah menerima kemenangan Prabowo Gibran pada Pilpres tahun 2024. Walaupun mereka terpecah-pecah saat Pilpres 2024, saat ini mereka bersatu dengan satu kepentingan, yakni memastikan Prabowo tidak berhasil menjalankan pemerintahannya dengan baik, atau bahkan menjatuhkan pemerintahan Prabowo Gibran. Strategi mereka awalnya dengan menyerang habis-habisan dua tokoh utama bangsa, yakni Kapolri dan Jokowi. Setelah operasi serangan mereka berhasil menyudutkan Kapolri dan Jokowi, serangan gencar mereka diarahkan langsung ke kebijakan-kebijakan utama Pak Prabowo seperti makan bergizi gratis, efisiensi anggaran, lumbung pangan, dan lain-lain, di mana ini semua kebijakan untuk kepentingan masyarakat. Mesin perang yang dahulu mereka gunakan saat Pilpres 2024 justru semakin aktif dan masif digunakan setelah Pilpres. Mesin perang mereka terdiri dari sumber daya manusia, SDM, juru bicara, buzzer anti pemerintah, mesin AI media sosial, serta media arus utama, mainstream. Informasi terakhir, gerombolan politisi gelap ini juga akan melakukan serangan dan aksi besar-besaran setelah Hari Raya Idul Fitri. Terkait hal ini, rakyat tidak boleh diam. Ayo bersatu. Selamatkan negara kita dari antek-antek asing dan politisi gelap yang ingin menghancurkan demokrasi serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian kasusnya Pak Hasto yang kemudian naik menjadi tersangka dan pimpinan KPK bulat loh, 5-0 loh. Ya, artinya tidak ada satupun dissenting opinion di antara mereka. Berarti kan dua alat buktinya terpenuhi. Ada permasalahan bahwa kenapa di tahun 2020 sampai dengan 2025 ya kan bukti berkembang, nggak mati ya terhadap suatu peristiwa. Misalnya ada peristiwa pembunuhan, waktu itu pelakunya hanya 3 yang terungkap, udah ingkrah lagi. Tiba-tiba ada bukti baru, wah ternyata nggak hanya 3 orang itu saling menutupi, ternyata ada keempat. Kan nggak masalah mas, yang penting pertama buktinya nggak diada-adakan, ya keterangan saksinya benar. Jadi saya melihat ya narasi-narasi misalnya bahwa ini adalah korban, ini kasusnya suap menyuap loh, suap menyuap dua-duanya adalah pelaku. Kemudian tidak ada kerugian keuangan negara loh, kasus korupsi itu ada 7 bentuk ya, mulai dari merugikan keuangan negara, suap menyuap, pemerasan, gratifikasi, benturan kepentingan dalam pengadaan. Seperti itu. Soal kemudian pada hari pertama yang dengerin tuh bazar-bazar PDI. Respon Puan Maharani ketika ditanya awak media adanya utusan yang konon datang dari Jokowi untuk meminta agar Hasto Kristianto segera mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Sekjen PDIP dan meminta agar Jokowi dipulihkan dalam keanggotaannya di tubuh PDIP, berbeda dari politisi PDIP yang lainnya yang mengedepankan pendekatan yang konfrontatif. Orang-orang seperti Deddy Sitorus dan Guntur Romli menampilkan gaya berpolitik dari PDIP yang ingin terus-menerus menghadirkan wajah PDIP yang garang dan terus menebar sikap permusuhan dengan realitas politik dan kekuasaan hari ini. Mereka ini anak dari berbeda Hasto ya. dengan pernyataan yang datang dari Puan Maharani yang jauh lebih elegan,
dan ingin mengintegrasikan PDIP dengan politik dan kekuasaan yang sedang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Bagaimana dua kekuatan dan pendekatan politik dari politisi PDIP yang bertolak belakang ini, apakah pendekatan konfrontatif yang menang sehingga kekalahan ada pada pendekatan politik yang lebih integratif yang dimainkan oleh Puan Maharani, ataukah kita punya harapan bahwa pendekatan Puan Maharani pada akhirnya yang memenangkan kontestasi sehingga wajah PDIP menjadi berwajah yang jauh lebih ingin menyatu dengan kekuasaan yang sedang berkuasa hari ini. Nah, itu tadi teman-teman ya videonya. Kalau melihat sikap dan sifat perilaku kader-kader Banteng ini teman-teman ya, terlampau memang di Banteng ini ada dua kubu ya. Ada kubunya Hasto yang sangat keras, yang terus mengalirkan apa yang diinginkan Ibu Mega gitu ya. Dan ada juga kubu Puan Maharani gitu, Bang Pacul gitu, yang mengedepankan sikap politik yang mungkin bisa dibilang politik santun, slow gitu ya, dan juga ya dinamis gitulah kawan ya. Kita lihat dengan tingkah laku Ibu Puan Maharani ya, ketika ibu ini dia memang selaku ketua DPR RI yang sangat hangat dengan Pak Jokowi. Terus ketika membahas Pak Jokowi marah dengan selalu dipelintir-pelintir, dia menjawab dengan hangat gitu ya. Terus Pak SBY di beberapa kegiatan pemerintahan yang lalu gitu ya, tenang aja gitu Ibu Puan ini gitu ya, nggak ada kayak kebakaran jenggot gitu ya. Ya itulah tadi ya teman-teman ya, itu persepsi kita gitu ya. Itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak ya, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Oke, cukup segitu dulu teman-teman. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana. Boleh berikan pendapat kalian di kolom komentar. Pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI itu udah harga mati ya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan share video ini. Saya Leonardo Sirait mohon undur diri, bye bye. Kawan-kawan yang mau mendukung Sirait Media, boleh melalui rekening ini, dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini, di mobile banking kawan-kawan. Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.